Maling. Radiansyah yang mau lawan dia tuh maling. Woi, Radiansyah, lu ke atas ngomong. Diem aja. Siapa sih Radiansyah? Koten blok. Rahar. Kan dia si Baskom, Baskom. Koten blok Agatha. Kau nggak lihat? Nama koos. Nama ko Baskom. Kasih nama tuh orang tua kasih nama Baskom. Mana embernya? Kalian malu ya buka Al-Quran ya? Nggak pede ya? Sekarang disuruh baca hadis Quran pun mereka nggak mau. Mereka nggak ngerti bang buka aturan bang. Mereka ngerti buka hadis Maling. bang. Ya kita nggak ngerti apalagi lu. Lu kan nggak mau baca translatannya lo. Cuman kami kesian Sekali maling. Kristen. Tetap maling. Kalian tuh nanti akan jadi bara api neraka teman-teman. Sudahlah, tinggalkanlah penyembahan anak manusia itu. Loh. Neraka udah nggak ada tempat buat kita karena Gua tambahin. Iya karena udah jadi Tuhan barahnya. sama umat lu bro. Jadi ada di Siap. hadis, apakah neraka masih cukup? Gua Kata tambahin. Allah. Kan umat lu 1,5 miliar. Udah penuh neraka nggak muat. Jadi kita ke surga aja. Apakah masih kosong? Nah, itu Agatha. Agatha coba tolong bacain. Masukkan Baskom. Lu makan. Pak Sang. Dari sini nih. Agak-agak ini Pak Sang. Dari sini nih. Coba, Agatha. Bacain dong tolong. Dari sini nih. Oke. Buta huruf nggak bisa buta huruf. Adalah seperti seorang yang memperkerjakan beberapa orang pekerja seraya berkata, siapa yang bekerja untukku hingga pertengahan hari, maka baginya adalah 1 kirot. Maka kaum Yahudi pun beramal. Kemudian sang juragan itu pun berkata, siapa yang bekerja untukku dan sejak pertengahan hari hingga asar, maka baginya 1 kirot. Maka orang-orang Nasrani pun bekerja. Lalu kalian bekerja dari sejak asar hingga maghrib, tiba dengan ganjaran 2 kirot. Maka mereka pun protes, kamilah yang paling banyak bekerja, akan tetapi ganjaran kami paling sedikit. Kayak kenal aku ini. Iya. Sang juragan pun berkata, apakah aku menjalimi hak kalian barang sedikit pun? Mereka menjawab, tidak. Ia berkata, itulah kelebihanku, dan aku berikan kepada siapa saja yang aku maui. Ya. Ada yang tahu kisah tentang penabur? Satu Iya, orang waktu pagi-pagi disuruh bekerja dengan upah 1 dinar. Terus satu apa ya? Gue lupa. Kalau di Alkitab. Terus Kalau gua nggak bisa ada yang baca, bekerja lu pada tengah hari dengan upah yang sama, lalu ada yang bekerja pada sore hari dengan upah yang sama. Ya, mirip banget. Cuman di sini cuma diganti, di sini pakai 2 kirat. Jadi udah kebanyakan baca Alkitab ya ternyata mereka. Maling. Mencuri. Maling. Bro Duran, kalau gue nggak bisa baca, gue dicekek nggak? Hah? Enggak Wih bangsat. cuman itu doang. Wih bangsat. Wih. Hai Islam. Maling. Kenapa Pagan? Kenapa Pencuri. Gan? Temuan di mana ya? Ayo. Jemput aja Ya. sama gue yuk. Kenapa Pagan? Assalamualaikum Pagan. Langsung Wih. kita. Jemput aja ya sama gue yuk. Bangsat tuh. Yuk Balik. Sherlock yuk. Sama gue yuk Sherlock. Pencuri. Ya udah ayo.
Ayo. Malik. Apain aku tuh mau tes Lah, sedikit. ini sesama Islam Pencuri. ini mau ketemu. Bentar Pak Sang, ini sesama Islam loh ini. Ini sesama Islam mau serlok-serlokan. Ayo. Otet kampang lu asu lu bangke lu ngilangin nabi gua lu. Si sakit ini nggak tahu kalau yang Dosa ngomong ini lu, ntar ini mati Islam. lu di jalan ntar. Oke, lanjut. Hati-hati Ayo lu sakit. ngomong tuh, mati di jalan nanti lu bangsat lu. Ayo. Terus Babi lu bangsat lu asu lu. terus Tunggu lagi. Masya Allah, tabarakallah. Itu beneran bro, ngapain marah? Beneran itu. Enggak, Bray. Ya udah ayo. Bray. Diemin, Bray. Ayo udah kemana aja nih. Biarin, Bray. Ayo. Kita lihat citra Islam kayak Awas apa. mati di jalan lu nanti. Hati-hati lu ngomong. Muslim, sabar aja. Malik. Kristen ini emang Pencuri. untuk batu sandungan Islam. Kayak punya batu Hati-hati sandungan lu aja. ngomong ya. Malik. Hati-hati lu. Pencuri. Mati di jalan lu nanti. Dan pancing emosi teman-teman Muslim. Bodo amat. Awas aja lu ya. Temu di jalan awas lu. Is, kalau ketemu pengen Hebat. diajak mualaf ya. Mualaf kan adik, Bang. Enggak. Mualaf kan Mati. Mau makan enak. Mati Mau lu ngajak pokoknya. makan bipang Awas ya? lu. Iya. Mau ngajak makan Mati. babi panggang ya? Mati. Hore. Bangsat setan babi bangsat. Ya, kalau kami Di kau mana, katakan Bang? seperti itu, harusnya kami mengatakan seperti itu kepada nabimu. Ketika mencuri ayat-ayat dari kitab kami. Maling. Pencuri. Dulu kitab Yahudi. Maling. Pencuri. Kalau nggak salah itu kitab Yahudi tuh. Dah. Matius Yahudi. Kitab Yahudi. Sekolah di mana kau? Maling. Biarin, Bang. Curi. Pencuri. Maling. Sodot tuh. Bang Sang, kasih dulu. Loboy kolo hubal. Loboy Kasih dulu tuh. Ada ya Yesus mati Hubal. tuh di tiang salib gitu. Bukan dihina, dicaci, dimaki kok seneng. Oh ini Maling. Bang, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Dasar Sadar takut gimana teh? Orden. Wih, keren kali Islam ini. Makan babi aja lu. Kalau Rekam ya teman-teman di bawah ya. Ini kita share biar nanti ini Iya, di rekam lah. mualaf disahadatkan lagi nih sama Ustadz Wafi nih yang kayak gini mulutnya udah kotor-kotor. Ya di mualafkan lagi kan Islam masuk Islam sekarang lagi tren. Ayo lanjut. Teruskan Bang, teruskan perjuangan Anda. Ayo bela Allah, bela Baginda. Ayo bela Allah. Iyalah. Bela Asli, Allah, bela iyalah. Baginda. Iyalah. Silakan rekam ya teman-teman ya. Iyalah. Paling Lanjut. takut sama lu. Manusia kok disembah ya. Ampun ya. Dukun sakti juga disembah. ya masih mending lah bro daripada batu bro. Tenang aja lu. Bray, diem, Bray. Ngomong-ngomong Diem, di Bray. sini. Diem, Bray. Gua Tenang-tenang turunin aja lu, Bray. Diemin, Bray. ngomong di Diemin, TikTok Bray. ini. Tenang-tenang aja. Awas ketemu di jalan ya. Maling. Pencuri. Sadar Den. Maling. Gue panggilin ini ustadznya nih, gue panggilin ustadznya. Kira-kira masih kayak tadi nggak ngomongnya nih. Assalamualaikum Tat. Kalau musuh iblis gimana Ten? Kasihilah. Temu di jalan. Kasihilah musuhmu Ten. Buat tampol. Kalau musuhnya iblis gimana Ten? Gue gampar muka lu ya. Siapa yang bikin ayat tuh? Tangan lu belum nyampe gue, peluru gue udah nyampe kepala lu bro. Jangan Tampar coba-coba adik ya. bang, tampar adik bang. Aku takut Ten. Udah ngomong peluru. Oh, aku takut Belum tahu ditampar. dia ya. Sakit Jangan ya. tampar adik bang. Aduh, peluru katanya Aja kasih, gue tampar lu mau nggak? Kasih di kanan tuh. Ya. peluru katanya ngomong peluru. Terima kasih ya. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, inilah Orang data lu wajah asli Islam. Wajah Mereka yang menghujat, ngamuk-ngamuk masuk sini ya. Nah, kan seperti itulah wajah tangan yang asli bisa Islam. megang aja ngomong peluru. Ya. Kalau mau cobain gua, syaratnya satu, brother. Gua kasih lu syarat satu. Gampang kalau mau ketemu gua. Lu siapin peti mati lu dulu. Baru ketemu gua. Oke. Mereka nggak pakai peti mati bro.
Makanya gue suruh bawa. Mereka pasti nggak bawa. Halo, ini rumah apa ini? Assalamualaikum Tut. Assalamualaikum Tat. Salah. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Tat? Kabar baik, baru habis tausiah. Masya Allah, tabarakallah. Gimana Tat? Ada yang mau disampaikan Tat? Cium tangan dulu. Yang apa aja ini gimana? Mau tanya dulu dong baru naik. Iya itu tadi Tat. Jadi gini Tat, tadi ada 2 orang. Kalau ketemu lu, gue gampar lu. Siapa Saya bingung dia? Tat, kok ada yang kayak gitu Tat. Nah ini Tat, saya naikin lagi orangnya ya Tat. Ngeri banget Tat, ngancem Tat. Iya suruh naik dia. Saya mau dengar dulu. Pertama, saya masih kasih salam dulu karena baru masuk di roomnya ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam Tat. Iya, apa yang jadi soal nih apa nih? Soal agama kah? Soal apakah? Tolong dikasih tahu saya dulu host. Masa Kristen itu dulu Islam mencuri? Kristen menuduh Islam mencuri gitu. Iya. Wih. Yang ngomong peluru tadi mana? Yang ngomong peluru tadi kayak tangannya bisa aja megang. Enggak kebalik ya. Tadi soalnya gini Tat, tadi yang bilang, "Woi, balikin tuh kitab Yahudi." Justru Kristen dituduh mencuri dari dulu Tat. Gimana nih Tat? Yang mana nih? Kenapa maling teriak maling sih kalian tiba-tiba di depan Ustaz membalikkan fakta sih? Astagfirullah. Sadar dong kalian ini kenapa seperti ini? Bani Israel. Tangan lu kayak bisa megang beceng. Yesus datang untuk menyelamatkan Bani Israel. Mana datangnya Yesus menyelamatkan Kristen di situ? Lalu turunlah kitab penutup Al-Quran untuk menyempurnakan semuanya. Terbaca itu saya jawab ya. Gimana bangsat lu? Ini saya, waduh, Tat gimana nih Tat? Jangan kalian asal tuduh mencuri orang. Kalau berdebatnya yang zenius satu-satu, jangan debat kusir supaya kita dengan kepala dingin ya. Dia ini menghina dia. Iya. Pak. Gak terima saya Pak Nabi saya dihina Pak. Kalau dia menghina itu kan Hina kayak gimana Bang? Coba Bang, tunjukkan dulu Bang. Buktikan dong sama Pak Ustadz. Saya menghina gimana? Silakan. Awas saja pala lu buat Iya, tunjukin aja. Nah kan, belum dibuktikan udah pengen nampol. Gimana nih Tat? Halo, Pak yang suka nampol. Jangan emosi, nggak boleh. Tidak boleh. Yang suka nampol ini siapa? Yang mana Pak? Nih orangnya nih Tat. Nih saya gedein ya. Lanjut. Oke, oh itu orangnya. Oh bukan, ini Naruto ini. Dia nggak berani pakai mukanya Tat. Biasa diserupakan gitu Tat. Malu kali Tat. Jadi begini ya kawan-kawan. Iya lihat aja lu, awas aja ketemu jalan lu. Siapa yang ngancam lu? Kamu tuh ngancam-ngancam orang terus. Dengarkan saya dulu. Dengar dulu. Kamu Kristen kan? Bukan. Islam ini Tat. Ini Islam yang ngancam saya Tat. Saya yang Kristen Tat. Yang Kristen diancam sama yang Islam. Ya gimana nggak mau panas ya Pak? Nabi saya dihina-hina Pak. Nabi Pak. Gak terima sih Pak. Si Agatha juga selaku orang Nasrani jangan terlalu keceplos-ceplos ngomong karena Anda hidup di zaman sekarang. Anda tidak tahu di zaman dulu bagaimana sih agama Abraham ini main, agama Abraham ini turun-temurun sampai kepada Islam. Itu Mbak Agatha harus pelajari literasi sejarah. Itu satu pesan saya ya. Tat, saya luruskan dulu ya Tat. Saya Kristen Tat, bukan Nasrani Tat. Oh Kristen sama Nasrani mah beda. Beda Tat. Apa bedanya? Apa bedanya Mbak? Beda dong Tat. Tunggu. Yang lain tunggu, saya mau dengar. Apa bedanya? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kalau Nasrani itu saya tidak tahu, itu pengikut orang-orang Nazaret.
Jadi beda Tat, saya itu pengikut Kristus Yesus, bukan pengikut Oh, orang Nazaret. Makanya ya, ya, beda ya. Tat. Oke, oke, Nah, oke. itu Terima kasih, satu. Agatha. Ya, lalu yang Ya, kedua ya Tat ya, saya kasih tahu. Kalau Ustadz tadi bilang agamanya Abrahamik ya, Abraham ya? Tadi ya Ustadz ya. bilang ya. Nah, Abraham itu tidak pernah bawa agama Tat. Yang saya tahu sejarahnya dari dulu Tat, gitu. Oh gitu. Berarti baca Iya. literasi kamu itu, saya harap kamu belajar lagi ya. Ini Iya, saya saran. belajar Tat. Saya belajar Dan Tat. Abraham itu ya, tidak pernah membawa agama Tat. ya, Jadi ya. istilah agama itu ada, itu diciptakan oleh manusia gitu untuk membedakan beberapa golongan. Nah ini sejarahnya gitu ya Tat ya. Oh Jadi gitu ya. Kristen itu pun sebenarnya bukan agama Tat. Kalau mau tahu, Kristen Ya, itu terus? adalah pengikut Kristus Yesus. Dan Yesus Oh itu tidak gitu. pernah bawa agama. Cuman Oke. karena di Indonesia ini untuk membedakan keyakinan yang satu dengan yang lain, maka ada kata agama. Di luar negeri juga nggak pernah ada di dalam kartu identitas itu dituliskan agamanya apa. Hanya di Indonesia aja Oke, itu Di Indonesia dan sekitar Asia oke. Tenggara itu. Saya sarankan Mbak Agatha mute dulu ya. Saya sedikit banyak saya mau memberikan juga. Mute dulu kawan-kawan Muslim dan kawan-kawan Nasrani atau Kristen yang ada di sini. Kita kembali pokok persoalan, kenapa sih keyakinan dipertentangkan itu dulu. Lalu menghina nabi orang, lalu nabi kami dihina. Kalau andai kata kami menghina Kristus, apakah Anda tersinggung? Begitulah pula perasaan kami ya. Karena itu adalah keyakinan, oke? Agama Anda tadi mengatakan dibuat untuk mencerdaskan manusia, menghindari kemaksiatan, menghindari ketidakbenaran, berbuat kebaikan, pastabikul khairat yang banyak. Mbak Agatha, tolong dengarkan ya. Ndak Nasrani, ndak Kristen, ndak Yahudi, ndak Hindu, ndak Buddha, apalagi Islam. Saya jelaskan di dalam hati manusia itu terbagi dalam 3 kelompok. Mbak ya, dengar ya baik-baik ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok hati yang baik, hati yang selamat. Kalau kami di Islam selalu mengatakan itu adalah kolbun salim atau hati yang sehat, hati yang selamat. Lalu kelompok yang kedua adalah hati yang sakit. Kalau dalam bahasa Arabnya itu kolbun maridon, sakit ya. Lalu yang ketiga, kok hilang? Mana sih mbaknya? Kok hilang, kemana dia? Hati yang mati. Ini saya masih di sini Tat. Ini saya hostnya di sini. Lanjut. Oh Mbak yang hostnya. Oke. Thank you very much for your attention, sir. Ya Mbak. Jadi yang ketiga kelompok hati itu adalah kelompok hati yang mati. Apa istilah di dalam bahasa Arab? Itu adalah qalbun mayyit. Nah, posisi hari ini kita bertengkar debat kusir. Saya meminta nih, jangan kita masuk di qalbun mayyit atau hati yang mati ya. Kita tetap berada pada posisi hati yang sakit. Karena kita akan menuju kepada hati kita yang selamat, yang diridhoi Allah, yang dicintai Yesus, yang dicintai Tuhan. Kan gitu. Kalau kami di Islam dianjurkan untuk memperbaiki hati sakit. Apa isi hati sakit? Isi hati sakit adalah iri, dendam, dengki, benci, egois. Itu sakit hati itu. Nah, dianjurkan kepada kita, kan saya tahu juga dogmanya Kristen. Kristen itu kan 2 yang dipertahankan mereka. Jangan cerita masa lalu. Kita cerita masa depan. Jangan tampilkan somat. Jangan kau setel-setel somat. Dengar dulu. Dengar dulu. Itu ada jin kafir. Dengar dulu. Jin kafir karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Saya belum selesai, Mbak. Matikan dulu, Mbak. Matikan dulu somatnya. Matikan dulu. Nah, itu ada jin di dalam. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan?
tolong Mbak matikan dulu itu. Tolong matikan, saya belum selesai ngomong, Mbak. Ada jin di dalam. Halo. Di dalam patung itu ada Halo. jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup. Tutup itu. Walaupun tidak berobat sampai mati gitu kan. Tunggu loh Mbak. Dengarkan penjelasan saya. Kan Mbak mau masuk surga kan, sama kita kan. Betul enggak? Banyak cerita kau tak ya. Jadi yang nyenggol itu siapa? Yang suka nyenggol ngata. Ini orang nih. Sekolah kan goblok lah. Dia nih yang di bawah nih. Goblok. Tuh, tadi dia bilang ustaznya nggak sekolah, kurang ajar tuh dia. Orang lagi ngomong malah ikut ngomong. Waduh, orang udah terlalu kurang ajar ini. Goblok nih orang. Gaya yang ngomong beceng lagi. Kenapa sih itu dia? Tahu tuh, sakit jiwa. Ya. Lu kalau ketemu gue sih lain cerita, bro. Sekarang lu bisa ngomong gablok. Ntar, tahu udah ketemu nah. Diskusi yang enak itu sambil nyari. Itu baru satu ya. Belum lagi yang siapa tuh yang kemarin Yusuf, yang si Waloni gitu ya. Yang suka nyenggol itu siapa? Ya Tat ya. Tolong ya Tat. Kalau mau masuk surga, ya. Itu dibenahi dulu dari dalam. Oke? Ya? Yang ngata-ngatain itu siapa gitu. Jangan nyalain orang Kristen gitu. Paham ya? Nih sesama Islam aja tadi berantem ini. Bingung saya. Ya lanjut. Mau nanya dong. Ini apa ya bro? Dari mana ini? Kristen Islam? Ini saya dari Islam sih. Cuman saya mau diskusi santai aja ya. Ini apa namanya? Kan tadi kan ada Nasrani sama Kristen itu kan beda ya. Tadi udah saya jelasin. Ini saya baru masuk room. Kebetulan tadi pas banget pas tadi mbaknya ngomong kalau Nasrani sama Kristen itu beda ya. Nah saya mau nanya, kalau Nasrani itu apa kitabnya itu apa, terus Kristen itu kitabnya apa gitu? Nggak perlu membahas itu, cukup keimananmu sebagai seorang Islam. Gimana dong, saya udah dilarang nih sama si Rajin yang jawab. Oh, terus saya di sini ngapain nih? Dikirain boleh nanya. Boleh. Ya, jadi gini ya bro ya. Tadi saya udah jelasin juga ya. Nasrani itu adalah sekte dari Nazaret. Gitu. Kitab sucinya apa saya juga nggak tahu. Gitu. Tetapi orang Kristen itu sudah pasti kitab sucinya adalah itu dari kitab perjanjian lama ya, itu adalah Torah, Nevi'im, Ketuvim ditambah dengan kanonisasi Alkitab atau surat-surat ya, atau kesaksian para rasul. Nah itu kitab kami bang. Jadi apa bedanya? Ya beda dong sekte dengan orang Kristen asli gitu. Oh, Kristen asli itu berarti Tuhannya masih Allah gitu? Mana ada orang Kristen itu Tuhannya Allah bang? Salah bang. Berarti Kristen itu Tuhannya Yesus ya? Iya dong, Yesus. Masa Kristen Tuhannya Allah bang? Itu Yesus itu Yesus itu adalah Tuhan yang berwujud manusia ya? Kalau menurut ya Allah yang jadi manusia.
Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Dan itu pas disalib itu niatnya buat menebus dosa-dosa manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ini kan. Salah. Itu apa lagi tuh? Ya, coba nggak apa-apa saya Jadi nanya aja. Yesus itu disalibkan itu untuk mengalahkan dosa, iblis dan maut yang membuat manusia itu tidak bisa hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Jadi apa yang dilakukan Yesus di kayu salib? Itu adalah ketaatannya yang mengalahkan dosa, yang mengalahkan ketidaktaatan, mengalahkan iblis, mengalahkan maut atau kematian. Supaya apa? Supaya orang yang percaya kepada Yesus ini kembali ke fitrah semula manusia diciptakan untuk hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk hidup kekal kembali kepada fitrah semula manusia diciptakan. Itu bang, bukan menebus dosa. Ngapain dosa ditebus? Wong dosa gak ada artinya kok. Ada pemahaman yang kalau Yesus disalib itu buat tebus dosa, itu dari mana ya pemahamannya? Saya juga nggak tahu, Anda itu baru ngomong. Kalau saya itu nggak pernah menjelaskan itu. Saya suka ngeliat-liat kan, saya hampir semua agama sih saya pelajarin, maksudnya saya juga nyari-nyari tahu gitu kan. Ada agama kan ada sambung-sambungnya tuh dari zaman Nabi Nuh punya anak Yafet, Ham sampai keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim keturunannya lanjut sampai ke Nabi Yakub sampai jadi Bani Israel itu, maksudnya kita tuh masih ada keturunan saudara. Itu kata semua, siapa itu? Keturunan saudara. Sebentar, kata siapa keturunan saudara? Enggak, saya ngeliat sejarah. Nabi Yakub kan sejarah yang di mana? Oke. Sejarah yang di mana ini? Sejarah dari abad ke-7 atau sejarah dari 1500 tahun sebelum Masehi ini, Bang? Sejarah dari 1500 sebelum Masehi lah. Loh, memangnya Abang punya Taurat, Injil dan kitab Nabi-Nabi, Bang? Hah? Emangnya Abang punya Taurat, kitab Nabi-Nabi, kitab Jabur? Punya enggak, Bang? Kitab Injil. Saya nyari-nyari. Nah, kalau Abang nggak punya kitabnya gimana? Gak ada kesinambungan. Maksudnya kan kita dari Nabi Ibrahim itu kan dia punya anak namanya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Saya nggak punya Nabi Ibrahim, Bang. Kalau Ibrahim itu kan Abraham. Bapaknya Asar. Nah, kalau Abraham itu bapaknya Terah. Itulah nenek moyangnya bangsa Israel sampai ke Kristen, sampai ke Yesus gitu loh. Nah, kalau Ibrahim kami nggak kenal. Karena bapaknya udah beda, ceritanya beda, kisahnya beda, silsilahnya pun beda, Bang. Nah, itu nggak masuk. Makanya saya bilang, kita ini sejarah yang mana dulu? Kalau sejarah 1500 tahun di dalam kitabnya Musa, kitab Tauratnya Musa dituliskan, itu Abraham itu bapaknya Terah, bukan Asar. Seperti yang Ibrahim di dalam Quran Anda, bapaknya Asar, Bang. Makanya saya bilang, ini kisahnya beda, Bang. Makanya bangsa Israel itu Makanya bangsa Israel itu tidak mengakui sejarah kalian ya. Mereka akan ketawa karena mereka itu adalah bukti dan saksi sejarah nenek moyang mereka. Ya, dan mereka itu tidak mengakui. Nabi Anda juga tidak diakui. Ismail itu pun bukan nabi. Di bangsa Israel itu bukan nabi, Bang. Ismail itu nggak pernah dikatakan nabi. Di dalam kitab Yahudi, kitab Samaria, dan kitabnya orang Kristen itu nggak ada. Tunggu. Ada datamu, Agatha? Kenapa? Ada datamu? Oh, ada Alkitab saya. Kok ada datamu? Ya ada banget. Iya, coba mana yang menyebutkan Israel bukan nabi tadi dari bangsa Israel. Tadi mana Ismail bukan nabi? Apa? Ismail memang bukan nabi, nggak pernah disebut. Dan dia nggak ada ceritanya tentang nabi. Iya, mana datamu? Karena dia nggak ada kisahnya. Mana ya, karena nggak ada kisah nabi. Pelan-pelan. Baik. Saya ngajakin diskusi pelan-pelan. Dari tadi kan saya dengerin nih sampai habis. Ya. Coba satu-satu. Saya juga ngedengerin saya semua jelaskan dulu ya, sebentar ya, Deken ya, sebentar ya. Kenapa dikatakan Ismail itu bukan nabi? Karena dia tidak memiliki nubuat. Nabi itu semua diutus oleh Allah itu untuk bernubuat tentang Sang Mesias. Kenapa dikatakan Ismail itu bukan nabi? Lah karena dia nggak punya nubuatan. Apa nubuatannya? Nggak ada. Tentang Yesus, tentang Sang Mesias, dia tidak bernubuat.
Yang bisa memberi nubuat itu hanya nabi, imam, dan raja. Selain ketiganya ini nggak ada. Nggak bisa bernubuat, itu nggak akan diutus. Makanya Yesus di dalam Matius 23 ayat 34 dikatakan, Aku mengutus nabi-nabi, orang-orang bijak dan ahli-ahli Taurat. Ismail ini nggak punya nubuatan apapun. Dan nggak pernah, ini ya, saya tunjukkan kitab nabi-nabi ya. Kitab nabi-nabi ini nggak ada yang menceritakan tentang Ismail. Makanya saya bingung kalau kalian itu ngaku-ngaku. Kalian kehilangan nih. Nabi di kitab saya ya, saya bacakan ya. Yosua, Habakuk, Rut, Samuel, ya, Ezra, sebentar, Nehemia, Esther, Ayub, ya, Daud. Nah ini ada Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Hosea. Gak ada Ismail. Ismail itu nggak pernah ada di kitab kami. Nabi Ismail itu nggak ada, Bang. Ismail itu saudaranya Nabi. Kalau di kami ya, di kitab kami itu. Udah. Kalau makanya Ishak saya itu, bilang kita ini nggak ada benang merahnya. Makanya saya bilang kita ini nggak ada benang merahnya. Ya kan saya udah dengerin nih. Sekarang gantian. Sebentar, saya jelaskan. Kan kamu nggak ngerti sejarah. Saya jelaskan. Satu, kalian itu tidak mengerti sejarah, apa itu nubuatan. Kakak ini buat ngomong. Iya, kan saya jawab. Kamu kan nggak tahu apa-apa. Saya jelaskan sejarah saya. Kamu nanti jelaskan sejarah kamu. Satu, orang Islam itu tidak mengerti nubuat. Diam dulu. Ini karena kamu tadi yang bertanya ya, Deken ya. Saya kasih tahu kalian. Satu, Nabi itu bernubuat. Itu diutus untuk bernubuat tentang siapa? Yesus. Semua Nabi itu bernubuat tentang Yesus. Itu satu. Ismail itu tidak pernah bernubuat. Ya. Yang kedua, saya katakan sekali lagi, hukum dan ketetapan Tuhannya bangsa Israel di dalam Mazmur, ini ingat ya, ini Daud, Raja Daud ini. Ini dia bernubuat. Di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 dia katakan apa? Hukum-hukumku, ketetapan-ketetapanku, ini perkataan Allah ya. Hanya kuberikan kepada Yakub bangsa Israel. Tidak kuberikan kepada segala bangsa. Itu. Ya. Dan bangsa lain di ayat ke-20-nya, tidak kuberikan kepada semua bangsa dan mereka tidak mengenal hukum-hukumku. Tidak mengenal nubuatan. Satu, kedua, sama hukum. Sabar, diam dulu. Yang kedua, saya katakan sekali lagi, kalian tidak mengerti konsep Mesias. Mesias itu adalah orang yang diurapi. Siapa yang diurapi? Raja, imam, dan nabi. Kalian itu tidak mengerti arti Mesias. Arti yang diurapi. Nabi kalian aja nggak diurapi. Saya nggak tahu siapa yang mengurapi dia, siapa yang angkat dia. Semuanya itu diurapi. Di dalam 2 Raja-Raja, di dalam 1 Samuel, itu tertulis. Harus kau urapi nabi itu. Harus kau urapi raja itu. Harus kau urapi imam itu. Itu jelas ayatnya. Kalian gak mengerti nubuat, kalian gak mengerti Mesias. Yang ketiga, kalian tidak mengerti konsep kurban dan penebusan. Israel, Samaria, sampai ke Kristen, itu mengerti. Apa itu makna konsep kurban atau penebusan? Kurban itu selalu dilakukan di bait Allah. Tidak bisa di tempat sembarangan. Dan kurban itu fungsinya adalah, tujuannya adalah karab. Mendekatkan kembali hubungan manusia yang terputus dengan Allah. Dengan cara apa? Dosa manusia yang harus mereka tanggung ditransfer ke kurban itu. Maka kurban itulah yang harusnya mati. Maka kurban itulah yang menanggung kematian dari manusia itu. Itulah yang dilakukan Yesus di kayu salib. Kami, orang-orang berdosa, semua orang-orang berdosa, itu yang harusnya mati karena dosa kami. Tetapi dia yang tidak berdosa, dia menjadi korban tebusan atau dia sebagai korban sembelihan untuk mendekatkan kembali manusia dengan Allah. Kalian nggak ngerti konsep ini. Dan konsep kurban itu, ya, baik bangsa Israel, orang Samaria, apa yang mereka lakukan ketika mereka berkurban? Kalian tahu apa? Dibakar habis di atas mezbah di mana bait Allah itu ditunjuk oleh Allah itu sendiri. Dan tidak boleh dilakukan di tempat sembarangan. Di dalam kitab Ulangan tertulis dengan pasti. Jadi kalian nggak mengerti. Kurban kalian kan makan-makan daging. Kurban kalian nggak ngerti arti kurban. Apa? Harus dibakar dengan apa? Harus dibakar habis. Habis sama tainya.
Tainya itu di luar perkemahan. Yang jadi Iya, korban penebusan itu sebutkan yang di ayatnya. atas Sebutkan ayatnya. mezbah. Sabar. Kamu tinggal Bacakan baca ayatnya. aja. Kamu jangan terlalu gampang tersulut sama tai menghapus dosa. Kalian kan cuma baca sepintas. Saya bacakan. Terlalu gampang menjelaskan ini karena kalian terlalu malas membaca. Iya, Makanya baca, tai menghapus baca dosa. itu Diam. kitabmu. Kamu nggak ngerti kurban. Saya kasih tahu. Saya langsung bacakan. Ya. Hati-hati supaya engkau, ini di dalam Ulangan 12 ayat yang ke-13 dikatakan, hati-hati supaya engkau jangan mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sebarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus, ingat, harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sana harus kau lakukan segala yang kuperintahkan. Perihal tentang tai itu, ya, itu di dalam mana ya? Sabar. Ini saya bacakan ini. Yang kalian sibuk kali tai itu yang dibakar itulah korban. Kalian itu kan cuma baca semprit. Jangan buka Ulangan, baca itu Yohanes. Oh, kenapa? Yohanes? Kenapa Yohanes? Sabar dulu dong. Kalian ini harus mengerti. Saya mau menjelaskan sama si apa namamu? Oding. Saya mau jelaskan sama si Oding. Kamu jangan nyela-nyela saya. Nanti gue lempar kau ke bawah. Ya. Saya bacakan dulu nih. Kurban persembahan itu bagaimana dilakukan? Jadi jangan kalian ini cuman tahu tai menghapus dosa. Tai menghapus dosa. Nggak seperti itu. Ya. Ya di kitabmu tertulis begitu, ta. Oke, di kitab mana yang mengatakan seperti itu? Ya itu kitabmu cari sendiri dong. Cari dong. Nah, berarti kau bohong. Nggak bohong, kalau saya nanti bohong gimana? Tak tunjukin kitab. Oke, tunjukkan. Di mana ayatnya? Coba, di mana ayatnya? Dan bakarlah. Googling kamu. Ayo, googling kamu. Di mana? Kitab apa? Oke. Kitab apa? Bukain. Iya, tak Nah, bukain. googling kamu, googling. Ya. Memang kitabmu harus googling dong. Orang kamu aja googling. Kamu kan cuma bisa googling karena kamu nggak punya kitab. Memang kamu punya kitab, tunjukkan ke saya. Oke. Di depanmu. Oh, punya Coba dong. Makanya coba tunjukkan. Di mana ayatnya? Mana tunjukkan? Nah, nggak berani kan? Mana kitabmu, tunjukkan. Apa? Oh, mana? ada. Di depanmu. Mana? Iya, mana? Mana? Kenapa? Nah, tutup. Itu kitab apa? Tutup, itu kitab apa? Amira, ini kitab Ulangan yang saya baca tadi. Ini kitabnya. Buka, tutupnya. Ini yang saya baca tadi. Ini kitab saya. Biar kamu tahu. Memangnya kamu punya? Nih. Tentang ini. Memang kamu punya Taurat Musa. Nih. Kalau belajar Bible itu yang Keluaran, teks Bilangan, merah. Imamat, Ulangan. Memangnya kamu punya? Kelima kitab ini. Memangnya kamu punya? Tunjukkan sama saya. Kalau kalian memang agama penerus, tunjukkan sama saya. Buka mata kau. Tunjukkan sama saya. Kalau kau nggak bisa apa-apa, turun kau botol. Ya. Makanya saya bilang, kalian itu jangan ngaku-ngaku sebagai agama pelanjut. Kalau kalian mengaku sebagai agama pelanjut, apa yang kalian lanjutkan? Apa yang kalian tahu tentang nubuat? Apa yang kalian tahu tentang Mesias? Apa yang kalian tahu tentang kurban? Kurban kalian bagi-bagi daging kok. Nggak ngerti kalian esensinya. Makanya kalian ketawa-ketawa ketika Yesus itu di kayu salib. Padahal itu nubuatan. Yang harus dia lakukan sejak dari Daud memberikan nubuatan. Katanya kalian pelanjut. Apa yang kalian lanjutkan? Saya tanya, apa arti Mesias? Sekarang mau nanya lagi nih. Apa arti Mesias, Oding? Sabar dulu. Kalau kamu tadi mengklaim dirimu sebagai agamamu sebagai agama pelanjut, ada masih satu ini. Apa kamu bilang? Keturunan dari Abraham apa segala macam. Tunjukkan sama saya apa arti Mesias di dalam Quranmu. Kalau saya bisa saya tunjukkan ini. Gak ngerti kan? Apa itu nubuat? Ada nggak kata nubuat di dalam Quran kalian? Kalau nggak ada, jangan bilang. Sebagai pelanjut, kalian agama baru. Jangan kepedean. Ya, udah Kak. Udah ya. Jadi jangan bilang lagi, jangan ngaku-ngaku lagi. Sebagai pelanjut, Abraham aja lain ceritanya.
Ibrahim lain kan, ceritanya, jangan disama-samain. Kan saya kan nggak membenarkan nggak membenarkan agama saya. Lain kali jangan ya, kasih tahu ke teman-temanmu. Saya juga nggak menyalahkan agama kakak, gitu kan. Ngapain? Memang kamu nggak punya hak menyalahkan agama saya. Iya kan, dari tadi saya ngomong saya nggak menyalahkan dan saya nggak membenarkan agama saya. Kalian itu tanpa Kristen, kalian itu nggak ada apa-apanya. Jangan ngaku-ngaku pelanjut. Nggak ada Kristen, kalian nggak ada. Ngerti kalian? Gak malu sekali kalian itu ngaku-ngaku. Nabi kalian dari mana? Saya tanya. Nabi kalian cuma 1 biji yang dari Arab. Memangnya kalian punya nabi lain selain mencatut dari nabi-nabinya bangsa Israel dan nenek moyang bangsa Israel? Ada. Siapa nabi kalian? Saya tanya. Selain Muhammad siapa nabi kalian? Jangan ngambil dari bangsa Israel. Ya orang satu keturunan. Keturunan siapa kau? Tadi Abraham udah saya bilang dia anaknya Terah. Bukan anak Asar Ibrahim. Kamu bisa bikin. Kalau di Al-Quran itu keluarganya. Abraham itu adalah Ibrahim. Nah Abraham itu punya anak 2. Oke, saya kasih tahu ya. Kan, Abraham itu bapaknya Terah. Saya tanya, Ibrahim bapaknya siapa? Ibrahim bapaknya siapa di Quran? Asar. Terus dari mana bisa sama? Wong bapaknya aja udah beda. Sekarang saya tanya, Isa, nabi kau, itu adalah anaknya Maryam. Maryam itu siapa nama bapaknya? Imran. Nggak ada. Kalau Maria, ibunya Yesus, dia anak Yoyakim. Beda lagi nih. Dia nggak punya bapak. Yesus nggak punya. Isa ya, kalau saya tanya. Kan. Oke, saya tanya. Maryam ibunya Yesus, ibunya Isa. Saya tanya, bapaknya Maryam ini siapa? Imron kan? Maryam binti Imron kan? Kalau Maria ibunya Yesus, itu binti Yoyakim. Udah beda lagi. Jangan disama-samain, bro. Tuh silakan, Bro Duran. Enggak, coba Anda baca deh. Coba dibaca dengan suara yang agak kencang dikit. Nggak kelihatan itu tangannya. Engkau mendengarkan. Nih, baca yang paling penting nih. Ya. Baca yang paling penting. Iya, dari Ishak. Iya. Jadi ini itu bukan siapa-siapa. Dia ini bukan siapa-siapa nih. Cuma sebagai anak dari budak. Ya. Ya saya sih nggak merendahkan. Saya nggak merendahkan. Tetapi di sini jelas. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari. Kalau di kisah kami, Nabi Ismail itu dulu kan Nabi Abraham itu punya 2 istri, yang satu istrinya dari budak kan, yang Nabi Ismail itu dari istri. Budak. Iya dari budak kalau dulu kan. Kita sebutlah budak gitu kan. Soalnya kan dari apa namanya? Kalau Om percaya nggak ada namanya Nabi Yusuf? Yusuf. Ya, Yosef ya kalau di Kristen ya. Percaya nggak kalau ada Yosef? Kenapa Yusuf? Nah itu kan kalau di Nabi Yakub itu kan Yosef itu dari anak budak juga. Siapa? Yosef. Yusuf kalau di kita Nabi Yusuf. Yusuf anak budak. Baru tahu saya. Iya. Nabi Yakub itu kan punya Nabi Yakub itu punya 4 istri. Di mana di Quranmu dikatakan Yusuf itu anak budak? Emang ada? Dia punya saudara namanya Bunyamin kan. Terus? Punya adik namanya Bunyamin. Benyamin. Itu di mana di Quran? Coba QS atau hadis mana itu? Coba datamu. Deh ya. Anda baca baik-baik ya.
Anda tahu ini siapa? Siapa yang bilang ini budak? Rahel itu istri yang dicintainya itu, yang dinanti-nantikan. Siapa yang bilang ini budak? Oh, itu anaknya si Laban itu. Istrinya. Yakob. Rahel punya anak dua, ya. Sambil berkata, Benyamin dan Yusuf. Rahel ini siapa? Anda tahu Rahel ini siapa? Rahel ini adalah wanita yang sangat dicintai oleh Yakub. Yakub menunggu Rahel ini 14 tahun. Jadi jangan Anda bilang Yusuf itu ibunya adalah budak, salah Anda. Karena Rahel lah itu nanti akan ada Migdal Eder atau menara domba. Karena Rahel dikubur di depan Migdal Eder. Migdal Eder atau Migdal Eder, gue lupa dah. Kejadian 31. Migdal Eder. Karena Rahel lah orang Israel itu membuat suatu doa. Kan ada kan Rahel meratapi anak-anaknya. Anda jangan bilang Yusuf ibunya budak. Jangan sok tahu ya. Empat 14 tahun loh. 7 tahun Yakub berpikir akan mendapatkan Rahel, tetapi diberikan Lea. 7 tahun kemudian barulah dia mendapatkan Rahel. 14 tahun dia menunggu Yakub. Bang, Al-Ankabut 27 udah jelas tuh bang. Kenapa? Dua 27 nggak ada Ismailnya. Ini ya. Di Mika itu kalau nggak salah ya.